Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Ini jumlahnya 13 ya. Ini jumlahnya 31. Ada yang pulang? Ada yang sakit? Saya kemarin menjelaskan tentang dasar-dasar agama Islam. Ada kemarin saya sampaikan surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 36 dan surat Al-Baqarah ayat 256. An-Nahl 36 dan Al-Baqarah 256. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dalam surah Al-Baqarah, faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Ini dasar keimanan. Jadi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu misinya sama. Menyembah Allah dan menjauhi tauhid itu misinya. Nah, misi kita juga sama. Karena kita ini adalah khalifah. Kita ini adalah khalifah. Inni ja'iluka linnasi Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apalagi kita ini adalah calon ulama, calon orang yang punya ilmu. Anda jangan membayangkan ulama itu yang sorbannya besar, yang pakai sorban dua. Jangan bayangkan itu. Jadi ulama itu adalah orang yang punya ilmu. Itu menurut Al-Quran. Orang yang punya ilmu dan ilmunya itu sebagai perantara untuk khasyatullah. Itu ulama. Jadi ilmunya itu ilmu apa saja? Coba lihat panjenengan di dalam Al-Quran itu, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu sebelum ayat itu bukan menerangkan bajang, bukan menerangkan puasa, bukan menerangkan haji, tapi menerangkan hukum-hukum yang terjadi di dunia ini, menjelaskan tentang alam, wa minal jibali judadun, itu menerangkan tentang gunung, tentang air, tentang apa dan sebagainya itu. Terus terakhir ditutup dengan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Itu perlu digarisbawahi. Ilmu apa saja, karena semua ilmu itu dari Allah. Kalau dijelaskan di sini lebar, butuh waktu 1 semester. Itu dulu prinsipnya. Jadi kita ini calon ulama, tidak malu. Perlu dibedakan antara ulama dan kiai. Kalau kiai itu bahasa budaya. Walaupun bukan orang bisa disebut kiai. Kalau punya harisma, kalau punya pengaruh. Kalau sampean pernah berkunjung ke Keraton Jogja, di situ ada banyak benda-benda situs atau benda peninggalan raja-raja Jogja itu, banyak yang diberi nama kiai. Ada kuda dikasih nama kiai, ada kereta dikasih nama kiai, ada gamelan dikasih nama kiai, ada orang juga dikasih nama kiai. Ada kuda namanya Kiai Cekatak. Nah, ada Kiai Fulan, ada Kiai dan sebagainya. Kalau ulama itu, jadi kalau ulama itu beda ulama. Jadi ulama itu dua. Yakhsyallaha, orang yang punya ilmu,
dan khasyah kepada Allah. Baik dan pintar, itu ulama. Baik dan pintar. Bukan hanya pintar saja. Bukan hanya baik saja. Mungkin kalau baik itu kita semua bisa baik, tapi belum tentu pintar. Kita semua juga pintar, tapi belum tentu baik. Nah, ketika kita ini menjadi orang baik dan orang pintar, kita adalah ulama. Ya. Nah, oleh karena itu di sini wajib tanibut taghut. Kita ini adalah pewaris Nabi. Tugasnya dua sekaligus, menyembah Allah dan menjauhi taghut. Nah, ini saya jelaskan dulu itu. Di dalam Al-Qur'an, dalam banyak tafsir, ma huwa taghut. Ada taghut itu setan satu. Paling tidak taghut itu ada 5. Ada setan. Ada pemerintahan yang zalim. Zalim yang mengubah hukum Allah. Yang ketiga, taghut itu adalah orang yang memutuskan hukum dengan selain hukum Allah. Yang keempat, orang yang mengklaim tahu terhadap barang yang gaib. Yang kelima, yang disembah selain Allah. Mari kita bedah secara singkat. Itu setan, sudah tahu kita setan. Terus, nah ini yang paling banyak. Pemerintahan yang zalim. Zalim ini diddul adl, zalimun adilun. Zalim itu, adil itu kalau dalam banyak definisi, adil itu proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar, yang benar-benar, yang salah-salah. Kalau zalim itu mengurangi haknya orang, itu zalim. Mengurangi haknya orang. Misalnya sekarang ada hal kecil, Bekton orang tedung pasti ganggu. Itu saya ganggu cuma untuk zalim. Jadi zalim ini dari tingkat yang paling rendah sampai tingkat yang paling tinggi. Yang paling tinggi apa? Zalim itu asyirk. Inna syirka la zulmun azim. Jadi zalim itu mau didenik-denik sampai kah? Paling saja mengurangi haknya orang lain. Itu zalim. Kalau adil, memberikan haknya kepada orang yang memang harus menerima haknya itu. Nah, lalu diantaranya ini banyak dipikir sendiri. Nah, zalim itu ada zalimul li nafsi. Di Quran itu summa awrasnal ladzina a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina wa minhum zalimun li nafsihi. Nah, itu. Wa minhum zalimun li nafsihi. Zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun. Zalimun li nafsihi ini kita sendiri yang zalim. Kita sendiri zalim ke Aban Tibi. Misalnya apa contohnya?
sakit tak obat karena diperintah berobat. Itu. Terus kotor tak mandi. Nah itu. Ini kalau diperpanjang banyak sekali, sangat-sangat banyak. Menzalimi diri sendiri, menzalimi keluarga misalnya. Keluarga tidak dikasih nafkah misalnya. Memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Itu ya. Kalau pemerintah yang zalim itu ya sudah terjadi. Nah, orang yang berpotensi zalim itu orang yang berkuasa. Siapa saja sudah. Orang yang berpotensi zalim. Orang yang punya kekuasaan walaupun kekuasaan itu sangat terbatas. Misalnya laki ke bini. Karena laki itu berkuasa, punya kekuasaan. Pengurus ke bukan pengurus. Kepala desa kepada rakyat, bupati kepada rakyat, presiden kepada rakyat, kiai kepada santrinya, itu berpotensi zalim. Jadi intinya orang yang berpotensi, orang kuat itu punya potensi zalim. Orang yang pinter, orang yang kaya, orang yang kuat, orang yang ada di dalam pemerintahan itu berpotensi zalim. Tuh. Nah, terus yang kedua itu termasuk tauhid itu. Itu harus dijauhi. Wajtanibut tauhid, jauhi setan, jauhi pemerintah yang zalim. Jauhi juga orang yang memutuskan hukum dengan selain hukum Allah. Misalnya dihukum potong tangan, lalu dihukum cuma 3 bulan, itu zalim. Zalim. Misalnya yakom, pas tak yakom, itu zalim. Misalnya tak yakom, pas yakom, itu zalim. Makanya di dalam Quran itu wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Walaupun sampean benci kepada orang itu, tapi jangan sekali-kali berbuat zalim, jangan sekali-kali berbuat tidak adil. Walaupun sampean benci. Walaupun terhadap orang kafir misalnya, ini saking anunya, saking zalim itu sangat di garis bawahi di dalam agama. Itu tauhid. Terus ada lagi orang yang mengklaim tahu pada barang gaib. Nabi saja tidak tahu barang gaib itu. Yang besok kita mau pergi misalnya, itu cuma rencana. Kita tidak bisa meyakini bahwa kita besok bisa akan berbuat pasti sesuatu. Meyakini atau mempercayai sesuatu yang itu kan sifatnya Gusti Allah. Alimul ghaibi itu sifatnya Gusti Allah. Jadi kalau kita misalnya mengklaim tahu yang gaib, itu kita namanya mengintervensi sifat Allah. Mengintervensi sifat Allah. Alimul ghaibi itu Allah. Tapi kita la cak parlo are satoh. Memperlo satoh apesa. Kocu kada tepak ke tanggal 10 jam 10 muntak jiriah apesa tak rokon. Ini termasuk tauhid. Jadi di desa itu orang-orang tua kita itu banyak sisi tauhid. Banyak yang jadi tauhid. Makanya saya itu
takut ame itu sah. Akad kan to kalau 10 pas. Saya ada yang kurang, ada yang berlebih, takut ame itu masuk tawud. Sehingga aja-ajalanan hari ini, kecuali hari baik itu memang ditentukan oleh Rasulullah, lain soal itu. Kalau ada teksnya tidak ada soal. Nah ini persoalan tidak ada teksnya. Jalan tidak temor berapa. Nah ini herannya orang-orang yang punya ilmu menjelaskan itu. Kiai walaupun sembilan muka Quran misalnya, jenggula anu kanto kiai, terus anu kanto buka Quran, masuraban. Tepakkah wa fir'aun dzil autad, ompon ke Fir'aun nikah, lakon Fir'aun nih. Walaupun seperti itu, masuk tauhid itu. Walaupun Quran yang dijadikan alat. Makanya agama ini saya katakan agama ini adalah agama Islam itu adalah ultra monotheism religion. Jadi Islam is ultra monotheism religion. Agama yang sangat monotheism, agama yang sangat mentauhidkan Allah. Jadi apa-apa ini kudu tauhid kudu. Tidak boleh keluar dari tauhid. Ataniyah tedungah. Betapa tauhidnya Islam itu ya. Betapa Islam itu mengajarkan tauhid. Dari melak sampai tidung pole kan berdoaan meloloh. Melak dia tak beja misalnya, tak cegah itu berdoaan. Ame coba berdoaan, ame fokus berdoaan, cegah tidung berdoaan, tidung berdoaan. Ke WC doan masuk keluar terus itu, masang kelam pihak kaca dan sebagainya. Nah itu. Ini loh, karena apalagi mengaji. Makanya the ultra monotheism religion Islam. Agama yang paling monotheism, agama yang paling mengajarkan tauhid. Akodunga semuanya. Nyabak sandal saja itu beraturna. Tidak ada satupun dalam Islam itu yang tidak ada aturannya. Sampai maceran kobuan. Itu. Ada di dalam hadis itu, di kanan saya misalnya orang biasa, di kiri saya orang luar biasa misalnya. Kobuan adalah di posisi saya. Kan mesti ke kanan itu, tak nyaman ke kanan. Soal ini orang biasa, dianggap biasa. Apa nak kana, apa omor ki ngoda misalnya. Ini kutu amir ke sini, cangkolang iki ke kanan. Kutu amir ke kanan. Itu. Islam itu sangat memperhatikan hal-hal seperti itu. Misalnya ini tajuk gak ini? Pas baru datang orang nyelak gitu, tajuk ini. Itu tak boleh, kecuali minta izin ke kiri kanannya. Makanya Islam, iman, ihsan. Jadi luar biasa memang. Saya menerangkan ini karena sedang menulis Islam agama yang ultra monotheism. Memanfaatkan sisa-sisa usia. Noles terus. Makai ngomel noles terus pokok. Pegel tak pegel noles terus pokok. Itu. Di samping untuk menghindari Alzheimer. Alzheimer ini pikun. Ardhil umur. Ardhil umur diterjemahkan Alzheimer. Bahasa neurologi itu, bahasa saraf.
Makanya umur yang tua, ini sedikit nyimpang. Umur yang tua yang sepo, ala kuasa puan, cek lang cek, pokon tak soro. Cek lang, tina torot, karena itu memperbaiki ini. Kadang yang sepo ini mau kita boki bakun, atau anak bakun asa puan, bakun apa? Mungkin bisa ada yang tua itu apalah pokon. Apa nyeri rote, apa-apa, biarkan. Maksudnya kan naan itu niser. Iya biarkan. Justru model lang itu saya tak niser. Kecuali paksa. Nyih, buat ketua nyih misalnya. Lain lagi itu. Ini. Nah, ini sejak banyak ya mengklaim tahu kepada al-wa'ibat. Siapa yang menjamin bahwa mau tanggal sekian pas itu? Itu kan namanya omatao. Siapa saya baca ini sebu Pak Ratos, Pak Ibu Pak itu juga. Pak Ibu Pak Ratos 44 misalnya. Terus yang disembah selain Allah, yang disembah ini yang dipatuhi selain Allah, termasuk aturan perundang-undangan. Nah, ini perlu saya sampaikan. Ada sesuatu yang kita tidak setuju, ya, tidak setuju. Kalau kita tidak setuju terhadap sesuatu, mungkin kita ini bisa menghalangi, mungkin tidak bisa menghalangi. Ya, ada sesuatu yang harus dilakukan, misalnya bukan kutu begini, muntah begini, kamu diancam pidana, masuk penjara misalnya. Tapi itu kita tidak setuju, tidak sesuai dengan agama. Kita tidak setuju, dan kita tidak setuju dan kita tidak bisa menghalangi. Ini yang paling repot. Bagaimana caranya? Kita tidak setuju, kita tidak bisa menghalangi, dan kita tidak bisa menghindar. Apa sikap kita? Neng-neng. Ada yang memang harus sesuatu itu kita setuju, tapi kita tidak bisa melaksanakan. Setuju kita tapi tidak bisa melaksanakan. Ya, kun kan setuju tok. Jadi sikap kita ini setuju atau tidak setuju. Jadi kita hanya dua bersikap itu, setuju atau tidak setuju. Kalau kita setuju, misalnya ya, terhadap hukum yang tidak sesuai dengan Islam, kita tidak setuju, tetap tidak setuju. Jadi di dalam hati kita tetap tidak setuju, walaupun kita tidak bisa melaksanakan, walaupun kita tidak bisa menghindari terhadap yang tidak kita setujui. Jadi prinsip setuju atau tidak setuju itu harus tetap. Karena di dalam agama itu man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa lam yastati' fa bilisani, fa lam yastati' fa biqalbihi. Itu sikap yang terbaik. Neng-neng. Jangan mengatakan tidak setuju. Misalnya, contoh yang paling ekstrim itu. Misalnya, kita ini harus melaksanakan syariah. Dari Fajang sampai kepada persoalan yang di luar Fajang. Undang-undang, kita wajib melaksanakan syariah itu. Wajib. Tapi apakah kita setuju? Ya setuju kita melaksanakan syariah. Bukan lalu tidak setuju, misalnya begini ya, melaksanakan syariah. Menurut si A tidak setuju, tidak boleh. Menurut si B atau menurut si A boleh. Menurut si B tidak boleh. Atau menurut si A tidak boleh, menurut si B boleh.
Melaksanakan syariah menurut si B boleh. Wajib kan menurut Gusti Allah melaksanakan syariah wajib. Tapi menurut orang lain tidak boleh. Misalnya ini contoh ya. Misalnya tidak boleh menerapkan undang-undang syariah di wilayah masing-masing. Tidak boleh bagaimana hukum. Nah, misalnya gini ya. Bagaimana hukum menerapkan hukum syariah di wilayah tertentu. Kalau saya menjawab wajib. Tapi walaupun wajib, kita kan tidak bisa melaksanakan. Ya sudah, tetapkan wajib di hati kita, walaupun kita tidak bisa melaksanakan. Jangan lalu mengatakan tidak wajib, karena hukumnya memang wajib. Kita mengucapkan Gusti Allah wajib, walaupun kita tidak bisa melaksanakan, dia kan wajib. Misalnya, bagaimana hukumnya fajang? Wajib. Lalu kita tak pakai fajang. Ya, sama dengan itu. Bagaimana hukumnya menerapkan syariat Islam? Wajib. Lalu kita tidak bisa melaksanakan, ya kan itu. Tuh. Ini penting. Jangan belum apa-apa sudah tidak boleh. Sudah tidak pantas, sudah tidak sudah tidak cocok. Misalnya hukum Islam tidak cocok diterapkan di wilayah tertentu misalnya. Belum apa-apa sudah tidak cocok. Harus cocok kalau menghukum Allah itu. Tetapi persoalannya karena kita tidak bisa melaksanakan. Jadi hukum tidak bisa hilang. Hukum tidak bisa hilang. Walaupun kita harus mati, hukum tidak bisa hilang. Hukum wajib, sunnah dan sebagainya tidak bisa hilang. Walaupun kita harus mati. Itu penting. Nah, jadi memuji tauhid itu berpotensi syirik. Hati-hati. Berpotensi syirik. Bukan lalu otomatis syirik ya, berpotensi syirik. Sesuai dengan keyakinan kita. Gitu. Sekarang tidak ada tidak ada sekolahan. Ya, tidak ada sekolahan. Kuliah tidak ada ya? Ada kuliah. Kita kuliah. Ya. Baik. Diingatkan nanti akan saya menjelaskan ma huwa syirku. Ma huwa syirku, diingatkan nanti. Ini penting itu. Walaupun panjenengan oneng saja, asyirku apa ya oneng saja. Ya, baik, sampai di sini. Wallahu taala a'lam bissawab.